Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Apa pembahasan kita pada kali ini? Yuk sama-sama kita lihat. Yaitu pengujian prasyarat analisis data. Uji non-parametrik digunakan apabila asumsi-asumsi pada uji parametrik tidak dipenuhi. Asumsi yang paling lazim pada uji parametrik adalah sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, varians bersifat homogen, dan bersifat linear. Bila asumsi-asumsi ini dipenuhi atau paling tidak penyimpangan terhadap asumsinya sedikit, maka uji parametrik masih bisa diandalkan. Tetapi bila asumsi tidak dipenuhi, maka uji non-parametrik menjadi alternatif. Ada 3 asumsi statistika parametrik sebagaimana diungkapkan di atas, yaitu normalitas, linearitas data, dan homogenitas varians. Yuk sama-sama kita lihat uji yang pertama. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Uji parametrik misalnya mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik. Pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, maka tidak perlu lagi pengujian normalitas data. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menguji normalitas data, di antara lain uji chi-square, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh untuk chi-square. Untuk lebih lengkapnya akan ada di video berikutnya. Untuk chi-square adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidak ada perbedaan lebih dari 2 proporsi. Ada 2 macam pengujian yang dilakukan. Yang pertama, uji independensi atau contingency table analysis untuk menguji apakah variabel satu memiliki hubungan atau relationship dengan variabel lainnya. Dan yang kedua yaitu uji goodness of fit untuk mengetahui apakah distribusi suatu percobaan sama atau tidak sama dengan distribusi teoritisnya. Berikut ini langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama, menentukan hipotesis, yaitu H0 dan H1. Untuk analisis contingency table, jadi H0-nya itu tidak ada hubungan antara A dan B. H1 ada hubungan antara A dan B. Untuk uji goodness of fit, H0 tidak ada perbedaan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. H1 ada perbedaan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. Langkah yang kedua yaitu menentukan daerah penerimaan H0 dan H1 dengan menggunakan distribusi X kuadrat atau chi-square. Ciri-ciri distribusi chi-square adalah yang pertama, nilainya selalu positif karena merupakan nilai square atau kuadrat. Yang kedua, ada suatu himpunan distribusi chi-square di antara bentuk distribusinya ditentukan oleh nilai degree of freedom atau biasa notasinya DF. Rumus untuk menghitung DF adalah N kurang 1 kali NK kurang 1, di mana N adalah jumlah baris, K adalah jumlah kolom. Dengan demikian, bentuk distribusi chi-square tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel. Yang ketiga, titik kritis dicari menggunakan bantuan tabel distribusi X kuadrat. Ditentukan oleh nilai taraf nyata atau biasa notasinya alfa dan derajat bebas atau DF. H0 akan diterima jika nilai statistik uji lebih kecil dari titik kritis. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai statistik uji atau X kuadrat hitung. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, FO di sini adalah frekuensi yang diobservasi
Fe adalah frekuensi yang diharapkan. Untuk menentukan Fe di sini caranya total baris dikali total kolom dibagi dengan total jumlah. Kemudian yang keempat, membandingkan nilai statistik uji dengan titik kritis, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, saya berikan contoh untuk pengujian independensi analisis atau contingency table. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan atau relationship atau tidak. Misalnya, apakah usia ada hubungannya dengan IQ, apakah gizi berhubungan dengan indeks prestasi, dan sebagainya. Contoh, ingin diuji apakah ada hubungan atau tidak antara jenis kelamin dengan prestasi belajar atau IP mahasiswa. Untuk itu diambil sampel 120 mahasiswa dan 80 mahasiswi. Kita masuk pada uji yang kedua, yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear yang termasuk dalam hipotesis asosiatif. Pada program SPSS, uji linearitas menggunakan test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linear bila signifikansi atau deviation of linearity itu lebih dari 0,05. Kita masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA atau bagi peneliti yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel. Pada umumnya digunakan untuk membuktikan hipotesis komparatif. Asumsi yang mendasar dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari alfa secara default di SPSS adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok data adalah sama. Contohnya, seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Secara garis besar, prosedur pengumpulan data adalah diambil dua kelompok sampel. Kelompok sampel pertama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelompok kedua menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah pembelajaran pada masing-masing kelompok sampel selesai, kemudian diberikan tes. Hasil tes inilah yang akan diuji untuk mengetahui apakah perlakuan atau treatment yang diberikan kepada kedua kelompok sampel terdapat perbedaan atau tidak. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan uji independen simple test. Simple t-test. Sebelum dilakukan uji T, sebagai prasyarat harus dilakukan terlebih dahulu uji homogenitasnya. Jika varian kedua sampel homogen, maka uji T dapat dilakukan dan jika tidak homogen menggunakan statistik non-parametrik. Nah, cukup sekian untuk materi uji prasyarat analisis data. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.